Kami dari Bina Iman Anak mengucapkan selamat ulang tahun Imamat pada Romo Yus yang ke-33 dan Romo Patrick yang ke-1. Semoga Romo Yus dan Romo Patrick tetap setia dalam panggilan, semangat dalam pelayanan dan karya, sehat selalu, berkah dalam. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Oke, pagi ini kita akan mulai sekolah minggunya bersama dengan Kak Rosi, juga kakak-kakak pembina yang lain ya. Nanti kita akan ada biasa, kita akan nyanyi, kita akan ada firman, lalu kita akan ada kreativitas. Adik-adik ikutin kreativitasnya ya. Lalu nanti akan ada doa penutupnya juga. Oke. Tapi jangan lupa adik-adik untuk mengajak semuanya, teman-temannya, mama papanya ya, kakaknya kalau ada, boleh diajak semuanya untuk ikut meramaikan sekolah minggu kita hari ini. Oke. Tapi sebelum kita mulai, Kak Rosi mau menyampaikan sesuatu nih buat adik-adik nih, karena hari minggu ini kita, Romo paroki kita, merayakan ulang tahun imamat mereka ya, Romo Yus dan Romo Patrick ya. Nanti adik-adik boleh mengucapkan untuk romo-romo kita ya. Terus kakak-kakak pembina juga sudah mengucapkan, nanti adik-adik bisa lihat di sini. Oke, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi sama saya Kania dan Kaulan untuk sekolah minggu pagi ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita doa pembuka dulu yuk Kak Wulan. Ayo kan ya. Kita nyanyi dulu ya. Ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat erat-erat. Tanda siap berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas segala kasih-Mu yang kami dapat nikmati selama 1 minggu ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Tepuk salut. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya ya adik-adik. 1. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Halo Kak Rosi. Halo Kak Elsa. Hari ini kita akan baca firman dulu ya, Kak Rosi dan Kak Elsa. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Oke, kita buka sama-sama, kita baca sama-sama ya.
Oke. Kita mulai ya. Oke, Kak. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus." Oke, kita lanjut ke renungannya, Kak. Iya, hari ini kita bicara tentang Bunda Maria ya, Bunda Kak Elsa ya. Kayak background Iya, background-nya. aku. Dari Kak Elsa ya, Bunda Maria. Terus, cerita tentang Bunda Maria mengunjungi saudaranya ya, Kak Elsa ya. Iya, betul. Bahwa ia ternyata mengandung, Kak. Mengandung Iya. Tuhan Yesus nih ternyata. Bunda Maria ya. Semuanya tidak tahu kalau pada waktu itu Bunda Maria sedang mengandung ya, Kak Elsa ya. Betul. Bunda Maria juga kaget ya, Kak? Iya, kaget. Waktu diberitahu oleh seorang malaikat ya, Kak Elsa ya. Siapa malaikatnya ya namanya ya? Kak Elsa tahu Malaikat maksudnya? siapa? Adik-adik ada yang Adik-adik tahu tahu? nggak? Malaikat siapa yang memberi kabar gembira kepada Bunda Maria? Siapa ya? Malaikat Gabriel, Kak. Gabriel, Kak. Oh, Iya. Oh, iya. Bener banget itu Benar. adik. Iya. Malaikat Gabriel. Oh, oke, itu malaikat baik ya, Kak Elsa ya. Karena pemberi kabar gembira. Padahal Bunda Maria di situ situasinya itu kan belum waktunya untuk hamil ya, Kak. Terus Iya, tiba-tiba karena belum menikah juga ya, Kak Elsa. ya siapa yang nggak kaget ya, Kak, tiba-tiba Iya, diberi kabar kalau dia mengandung dan Iya. ternyata yang dia kandung adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juru selamat kita, putra Allah. Iya, Kak Elsa ya. Iya, betul. Karena Ibunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus ya, Kak Elsa ya. Betul, Kak. Betul banget. Gitu, dikirim dari Roh Kudus dan dia bisa mengandung walaupun dia belum menikah pada saat itu ya. Iya. Nah, makanya waktu pada saat itu Bunda Maria pergi mengunjungi Elisabet saudaranya. Gitu. Pasti kan karena kaget itu kan Bunda Maria jadi ngobrol sama saudaranya kan. Berarti Iya. kalau
Ya, itu padahal dari malaikat itu udah diinfo, udah dibisikin nih sama malaikat kalau jangan takut. Iya, nggak boleh Sebab takut. sebab yang di kandungannya itu ternyata memang Roh Kudus. Roh Kudus Dan anak harus Allah. dinamai Yesus karena Iya, harus nanti sudah ditugaskan untuk menyelamatkan umatnya umat dari dosa. umat manusia kita semua ya Kak Elsa ya. Iya. Termasuk adik-adik, termasuk kakak-kakak pembinanya, orang tua kalian juga. Nah, itu tugas ya, bukan tugas ya, memang yang harus dilakukan dikerjakan ya Kak Elsa ya sama Tuhan Yesus ya. Memang Nah, sudah utusannya ya Kak iya, Elsa ya. sudah. Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, itu sudah diutus. Seperti itu. Nah, karena ceritanya begitu, kita harus apa ya Kak Elsa ya? Kita harus berbuat apa ya? Nah, Bunda Maria kan berarti memang orang terpilih ya, Kak? Iya, Orang nah, terpilih. Dan sepanjang hidupnya sampai ia tua juga akhirnya dia menyaksikan putranya yang di Roh Kudus itu disalibkan akhirnya. Itu wah, itu keren banget sih Bunda Maria ya, Kak. Bisa iya, selapang dada itu. bisa setegar itu, bisa menyaksikan anaknya yang dia kandung, yang Iya, dia rawat ya dari kecil ya sampai besar ya, tuh. gitu. Wah, itu Melihat sih nggak di mudah ya, Kak. melihat disalib ya kan, terus apa ya, dicambuk lah, terus dipukul lah ya kan, sama orang-orang itu dan hebat gitu kalau kalau Kak Rosi ya hebat lah gitu. Tapi ya dari situ mungkin dia juga akhirnya menyadari bahwa memang itu sudah panggilannya dan dia udah setia sama Yesus juga, sama udah menemani Yesus juga. Nah, waktu singkat cerita nih Kak, menurut di bacaan ini dan di kisah lainnya itu kan Bunda Maria setelah meninggal kan juga diangkat ke surga kan. Iya, Seperti hari ini itu hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. diangkat ke surga. Betul? Oke. Kebayang nggak tuh Kak, berarti baiknya Bunda Maria gimana sampai Iya, akhirnya diangkat ke surga. Berarti kan berarti ini banyak hal yang harus kita contoh nih Kak dari Bunda Maria. iya, banyak banget. Ya adik-adik yang mau masuk surga. Ya siapa yang nggak mau masuk surga? Ya kan, Kak Elsa aja Iya, mau. pasti. Kak Rosi juga mau lah, Iya, ya kan. mau. Tapi kita harus berbuat apa ya? Kita harus ngapain supaya bisa masuk surga itu supaya bisa seperti Bunda Maria lah, gitu. Benar nggak Kak Elsa? Iya. Kayaknya berbuat baik aja nggak cukup ya Kak. Iya, Maksudnya harus ada kegiatan lain yang apa ya Kak? yang bisa disebut kayak kita berbuat baik ya, misalnya kita pada Kalau untuk dasarnya anak-anak nih, jujur, menolong, ya kan? Jujur. Terus jujur sama patuh, orang tua, jujur sama patuh juga gurunya. sama gurunya, apalagi sekarang lagi online. Kalau gurunya lagi menjelaskan, didengarkan ya adik-adik. Ya jangan lihat yang lain ya. Betul. Tapi gini nih, mukanya di depan nih ya, tapi ternyata dia lihat yang lain. Buka apa gitu kan, buka apa. Curhat ya Nah, Kak gitu. Rosi. Kenapa? Curhat ya. Itu yang dialami saya. Itulah murid-murid saya, nggak tahu kenapa begitu. Lalu menolong teman. Kalau lagi Ya, ada yang kesulitan, meskipun ini online, misalkan temennya ada yang nanya, siapa tuh bisa dibantu jawab. iya benar Kak Elsa. Gitu. Terus bisa sih menolong gurunya atau menolong orang tuanya ya. Kalau Ya, menolong gurunya sih kalau sudah tatap muka ya. Kalau di sini kan memang belum bisa kan masih online seperti ini. Gitu. Mungkin lalu menolong gurunya kalau online dengan cara ya kita harus mendengarkan ya Kak iya, Elsa ya. menghargai Mengerjakan, saat gurunya berbicara. menghargai gurunya gitu kan, menghargai teman-temannya juga bisa ya seperti itu ya. Lalu ini Kak, yang dari Bunda Maria yang memang harus juga dicontoh saat
ia rela akhirnya mengikut Kristus juga. Itu kan nggak sedikit pasti yang ada yang mengejek tentang Kristus, tentang Yesus disalib. Itu Oh kan iya. juga mungkin sekitar adik-adik juga ada yang dijadikan bahan ejekan atau apa gitu. Tapi adik-adik tetap setia ikut Kristus. Wah, itu juga keren. Iya, benar Kak Elsa. Gitu. Seperti Bunda Maria, meskipun diejek, meskipun diolok-olok, dia tetap setia mengikut Kristus. Iya, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita bisa mengikuti teladan atau contoh dari Bunda Maria yang baik-baik. Yang dari dia berbuat baik sejak dia masih kecil ya, masih remaja. Makanya dia dipilih sama Allah Bapa di surga untuk mengandung Yesus. Seperti tadi yang sudah Yang sudah kita sampaikan ya, Kak. Ya, yang sudah tadi Kak Rosi dan Kak Kelsa sampaikan tentang Bunda Maria, kebaikannya dan yang dilakukan oleh Bunda Maria, kenapa dia bisa sampai dipilih oleh Allah Bapa ya, Betul. untuk mengandung dari Roh Kudus ya Kak Kelsa ya? Iya. Ya, seperti itu. Jadi Kak Kelsa, Kak Rosi sama kakak-kakak yang lain berharap adik-adik pun bisa berbuat baik, bisa berbuat lebih baik lagi, bisa mencontoh atau meneladan Bunda Maria ya Kak Kelsa ya? Iya. Bunda Maria yang ada di belakangnya Kak Kelsa. Oke, sekian ya Kak. Itu ya, sekian dulu dari Kak Rosi dan Kak Kelsa. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Ketemu lagi minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Foni dan Kak Valen. kita mau main Kak. Hari ini kita mau kreativitas Kakak Foni. Nah, kreativitasnya tadi kan udah dapat firman dari yang dibawakan oleh Kak Rosi sama Kak Kelsa. Tentang apa? Ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak ya adik-adik tentang apa yuk? Tentang apa sih Kak Fon? Tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, kita mau buat tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Linknya bisa kalian dapetin di tautan YouTube ini untuk di-download ya, minta bantuan orang tua kalian. Betul adik-adik, jangan lupa ya, di-download. Oke, berikut videonya. Hai, kali ini kakak akan dibantu oleh Leva. Leva akan membuat kreativitas untuk minggu ini. Bahan dan alat-alatnya dipersiapkan dulu ya. Pertama, pensil warna. Kedua, lem. Ketiga, gunting. Keempat, kapas. Dan materi yang kalian bisa download di link YouTube kita. Pertama-tama, adik-adik ambil pensil warna untuk mewarnai malaikatnya. Warnai sesuai dengan kreativitas kalian ya. Lalu gambar Bunda Marianya juga diwarnai. Warnainya yang rapi. Setelah diwarnai, gambar malaikat dan gambar Maria tadi adik-adik gunting, rapikan pada sisi-sisinya. Begitu pula pada gambar Marianya ya. Lalu, gambar kedua malaikat ditempelkan pada kertas yang telah tersedia di sisi kanan dan kiri. Siapkan kapas, lalu ditempelkan di bawah gambar malaikatnya. Lalu minta bantuan orang tua ya, kalau kalian gak bisa, bolongi pada garis yang telah disiapkan di kertas. Nanti Bunda Marianya bisa dimasukkan ke bolongan tersebut. Bisa ditarik ke atas sehingga kita bisa menggambarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Selamat mencoba ya. Halo adik-adik. Karena Halo, tadi Kak Zefa. Kak Kelsa, karena tadi kita sudah ngapain aja Kak? Kita sudah udah diawalin dengan doa, terus doa, udah dengar firman dari kakak-kakak, terus kreativitas. udah kreativitas.
Terus tadi kita juga udah ngapain, Kak? Udah nyanyi. Nyanyi juga. Sekarang waktunya kita untuk doa penutup. Betul. Sebelum kita doa penutup, kita nyanyi dulu ya Kak Kelsa ya. Oke. Yuk Kak. 1, 2, 3. Mana tangan kanan, mana tangan kiri di sini, di sini. Mari sama-sama kita lipat tangan berdoa, berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami ingin mendapatkan kebahagiaan seperti Bunda Maria. seperti Bunda Maria. Bantulah kami Bantulah kami agar kami dapat mencontoh hidup Bunda Maria, Bunda Maria, supaya kelak supaya kelak kami mendapatkan kami mendapatkan kebahagiaan di surga. kebahagiaan di surga. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, Amin. Kita tepuk salut dulu yuk, Kak. Yuk, Tepuk salut. salut, Salut, salut. salut. Salut, salut. Jangan lupa kita ketemu lagi di Oh iya, kita ketemu lagi minggu depan. depan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. ajak Dadah. teman-temannya ya minggu depan. Dadah. Jangan lupa ya. Dadah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.